Halo, kembali lagi bersama kami, kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang sistem pengendalian internal dan auditor internal. Simak baik-baik ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Juliana Elizabeth dengan NPM 1910104005. Lalu yang kedua ada Putri Ayu Wulandari dengan NPM 1910104009. Kemudian yang ketiga ada Trieni Suciani dengan NPM 1910104012. Dan yang terakhir ada Dinda Putri Azhara dengan NPM 1910104023. Topik berikutnya yaitu mengenai pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh direksi dan komisaris, manajemen dan sumber daya manusia, atau SDM lainnya dalam suatu entitas, di mana dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tahun 1992, Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission atau bisa disingkat dengan KOSO mempublikasikan kerangka pengendalian internal terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan kerangka KOSO. Konsep pengendalian internal KOSO ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman atas konsep pengendalian internal yang menjadi latar belakang pengendalian internal versi KOSO ini. Selain itu, dalam implementasi pengendalian internal maupun evaluasinya, perlu mengacu dan mengadopsi konsep tersebut. Topik berikutnya yaitu mengenai KOSO Framework Integrated Approach 2013 version. Pada tanggal 14 Mei tahun 2013, KOSO mempublikasikan kerangka pengendalian internal terintegrasi yang telah diperbaharui, yaitu kerangka 2013 atau bisa disebut juga dengan Internal Control Integrated Framework 2013. Dengan tetap menggunakan pendekatan prinsipil, kerangka terbaru ini menyediakan tuntunan yang lebih terperinci dalam mengilustrasikan dan menjelaskan konsep-konsep yang ada dengan tujuan untuk membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terus berubah dengan cepat. Tujuan KOSO ini melakukan pembaruan terhadap kerangka dasar sebelumnya adalah agar mampu merefleksikan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis, lebih memformalkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kerangka dasar secara eksplisit, yang mewadahi perkembangan efektivitas pengendalian internal yang efektif, dan juga untuk memudahkan penggunaan KOSO dalam proses implementasinya. Berdasarkan KOSO versi terbaru yaitu pada tahun 2013 tersebut, terdapat 5 komponen pengendalian internal yang terdiri atas 17 prinsip yang terangkum bisa dilihat melalui tabel pada 5.1 yang ada pada buku halaman 79. Pembahasan berikutnya yaitu menjelaskan secara terperinci 5 komponen dan 17 prinsip pengendalian internal menurut kerangka framework KOSO versi 2013. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor yang menentukan suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang di dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian digunakan untuk membangun struktur aktivitas bisnis dan pengendaliannya, menetapkan tujuan, menaksir resiko, sistem informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan, di mana lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh sejarah dan kultur entitas. Yang kedua yaitu komitmen terhadap integritas dan nilai etika. Organisasi atau manajemen harus berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas dan nilai etika. Hal yang menjadi fokus perhatian yaitu pertama, keteladanan dari pimpinan puncak, kedua, terdapat standar etika, yang ketiga, standar etika dievaluasi secara periodik, dan yang keempat, apakah terdapat perbedaan atau deviasi antara aktual dengan standar.
Manajemen dalam hal ini harus menyampaikan pesan bahwa integritas dan nilai etika tidak dapat dikompromikan, dan karyawan harus menerima dan memahami pesan tersebut. Manajemen secara berkesinambungan menjelaskan dan mempraktikkan melalui lisan dan tindakan suatu komitmen terhadap standar etika yang tinggi. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal integritas dan nilai etika ini, yaitu yang pertama, mengadakan dan mengimplementasikan aturan perilaku dan kebijakan lain sehubungan dengan praktik bisnis yang berlaku, konflik kepentingan, atau standar etika dan moral yang diharapkan. Kedua, memiliki nilai keteladanan dari pimpinan puncak, termasuk secara eksplisit adanya pedoman moral yang dikomunikasikan ke seluruh organisasi. Yang ketiga, manajemen harus menjunjung tinggi nilai etika dalam berhubungan dengan karyawan, pemasok, pelanggan, investor, kreditor, pesaing, auditor, dan sebagainya. Yang keempat, memperbaiki tindakan yang menyimpang dari kebijakan dan prosedur, atau melanggar kode etik. Perbaikan ini harus dikomunikasikan ke seluruh organisasi. Yang kelima, manajemen harus menyikapi segala bentuk intervensi dan pelanggaran kontrol. Dan yang keenam, menekankan untuk memenuhi target kinerja jangka pendek yang tidak realistis dan pencapaian target yang mempengaruhi insentif. Yang ketiga yaitu mengenai tanggung jawab oversight yang terdiri dari komisaris, dewan direksi, dan komite audit. Komisaris dan dewan direksi serta komite audit bertanggung jawab secara efektif dan aktif untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan yang penting untuk menjamin efektivitas pengendalian internal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan yang penting, antara lain yang pertama, menjaga independensi komisaris, direksi, dan komite audit dalam melakukan penilaian terhadap manajemen. Yang kedua, memberdayakan komite audit apabila diperlukan untuk hal-hal khusus. Yang ketiga, menentukan dan menetapkan waktu dan frekuensi rapat dengan CEO, auditor internal, dan auditor eksternal. Yang keempat, melakukan pengawasan atas kompensasi yang diterima manajemen puncak dan kepala audit internal, serta penunjukan dan pemberhentian individu tersebut. Yang kelima, berperan dalam menetapkan kelayakan pimpinan puncak. Dan yang keenam, memberikan respons yang baik kepada komisaris dan direksi, serta komite dalam mengambil tindakan yang diperlukan terhadap temuan termasuk melakukan investigasi khusus apabila diperlukan. Yang keempat yaitu struktur organisasi, penetapan wewenang, dan tanggung jawab. Struktur organisasi sebaiknya jangan terlalu sederhana sehingga tidak dapat memantau aktivitas entitas perusahaan. Namun pula jangan terlalu kompleks karena dapat menghambat arus informasi. Di samping itu, direksi dan manajemen senior lainnya harus benar-benar memahami tanggung jawab pengendaliannya dan memiliki pengalaman yang diperlukan, serta tingkat pengetahuan yang memadai sesuai dengan posisinya. Pemberian tanggung jawab, pelimpahan wewenang, dan penyesuaian kebijakan terkait akan memberikan dasar akuntabilitas dan pengendalian, serta membentuk peran setiap individu. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikannya, yang pertama, memiliki kesesuaian struktur organisasi entitas dan kemampuannya untuk menyediakan arus informasi untuk mengelola aktivitasnya. Yang kedua, memberikan kejelasan dalam menjabarkan definisi tanggung jawab, manajer kunci, dan pemahamannya terhadap tanggung jawabnya. Yang ketiga, memiliki kecukupan pengetahuan dan pengalaman bagi manajer kunci sehubungan dengan tanggung jawabnya. Yang keempat, memiliki hubungan pelaporan yang memadai. Yang kelima, melakukan dan menilai modifikasi struktur organisasi apabila kondisi berubah. Yang keenam, menetapkan tanggung jawab dan delegasi wewenang berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi, fungsi operasi dan peraturan, termasuk tanggung jawab untuk sistem informasi dan otorisasi perusahaan. Yang ketujuh,
memiliki kelayakan standar dan prosedur pengendalian yang saling berkaitan termasuk uraian jabatan. Dan yang kedelapan, memiliki pendelegasian wewenang atau otorisasi yang memadai sehubungan dengan pemberian tanggung jawab. Selanjutnya mengenai komite terhadap kompetensi. Manajemen harus menjelaskan level kompetensi yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu, serta menjabarkan level kompetensi yang diinginkan ke dalam pengetahuan atau knowledge, dan keahlian atau skill yang diperlukan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan hal tersebut adalah yang pertama, menerapkan uraian jabatan secara formal atau informal, atau cara lain yang perlu diterapkan dalam menjalankan tugas untuk pekerjaan tertentu. Kedua, melakukan analisis pengetahuan atau knowledge dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara profesional. Selanjutnya, akuntabilitas individu dalam pengendalian internal yang menjadi tanggung jawab untuk pencapaian tujuan. Organisasi sangat menghargai akuntabilitas individu terhadap pengendalian internal yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin rencana entitas serta dapat dijalankan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini yang pertama adalah mengevaluasi dan menilai kebijakan dalam prosedur terkait pengendalian internal. Kedua, menilai seberapa jauh karyawan secara individu menyadari tanggung jawab yang diembannya. Dan yang ketiga, menentukan tindakan perbaikan yang diambil untuk menindaklanjuti penyimpangan dari kebijakan prosedur yang ada. Selanjutnya, mengenai penilaian risiko atau risk assessment. Risk assessment ini merupakan identifikasi dan analisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuan suatu perusahaan, serta menjadi basis untuk menentukan bagaimana risiko tersebut dikelola, serta di mana sebelum penilaian risiko harus ada tujuan yang hendak dicapai. Adapun faktor dalam penilaian risiko tersebut antara lain yang pertama, tujuan atau sasaran yang ditetapkan, identifikasi dan analisis risiko, penilaian terhadap risiko kecurangan, identifikasi dan analisis terhadap perubahan yang signifikan. Selanjutnya, aktivitas pengendalian atau control activities. Hal ini merupakan kebijakan atau prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah atau petunjuk manajemen yang dilaksanakan, serta tindakan yang dilakukan tertuju pada risiko untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian harus dilakukan secara menyeluruh pada semua jenjang dalam semua fungsi yang mencakup kisaran dalam macam aktivitas. Adapun faktor aktivitas pengendalian antara lain mencakup yang pertama, pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian, pelaksanaan pengendalian umum atas teknologi, serta yang ketiga penyusunan kebijakan prosedur. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan hal tersebut adalah yang pertama, memiliki prosedur dan kebijakan yang tepat, serta diperlukan untuk menjalankan seluruh aktivitas perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi penerapan aktivitas pengendalian secara tepat, dan yang terakhir menjalankan pengendalian umum atas teknologi sistem informasi suatu perusahaan. Selanjutnya, mengenai informasi dan komunikasi. Informasi itu sendiri penting dan harus diidentifikasi, dipahami, serta dikomunikasikan dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan sumber daya manusia melaksanakan tanggung jawabnya. Adapun hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, mencari informasi eksternal dan juga internal, serta menyediakan laporan yang relevan yang diperlukan bagi manajemen tentang kinerja entitas dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menyediakan informasi kepada orang yang tepat, terperinci, dan tepat waktu untuk memberdayakan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab yang efektif dan efisien. Sedangkan komunikasi yang efektif harus terjadi dalam pengertian yang lebih luas, mengalir ke bawah, ke atas, melintas, dan juga ke atas di dalam sebuah organisasi. Adapun sumber daya manusia harus memahami peranannya dalam sistem pengendalian internal, sebaik pemahaman atas keterkaitan antara aktivitas individu dengan pekerjaan lainnya. SDM juga harus mempunyai sarana untuk mengkomunikasikan informasi yang penting ke dalam internal organisasi, serta diperlukan adanya komunikasi yang efektif dengan pihak luar atau eksternal organisasi. Adapun hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan hal tersebut adalah yang pertama, membuat saluran komunikasi yang efektif bagi individu untuk melaporkan ketidakwajaran yang terjadi. Yang kedua, memiliki komunikasi lintas fungsi yang sesuai dalam organisasi dan kelengkapan serta ketepatan waktu informasi dan kelayakan informasi untuk memberdayakan karyawan secara efektif dalam menjalankan tanggung jawab mereka.
Yang ketiga, memiliki keterbukaan atau transparansi dan keefektifan saluran komunikasi di dalam internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, melakukan tindak lanjut atau follow-up yang tepat oleh manajemen sebagai hasil komunikasi yang diterima dari pelanggan. Selanjutnya mengenai pemantauan. Sistem pengendalian internal perlu dipantau karena merupakan suatu proses penilaian kualitas kinerja sistem yang dilakukan sepanjang waktu. Adapun pemantauan atau monitoring terbagi menjadi dua, yaitu pemantauan berjalan dan pemantauan terpisah. Pemantauan berjalan diterapkan kepada kegiatan operasi sehari-hari yang berjalan berulang, termasuk kegiatan pengawasan, serta tindakan petugas lain yang dapat menguji kualitas kinerja sistem pengawasan internal. Evaluasi terpisah ini merupakan evaluasi yang dilakukan secara langsung terhadap efektivitas pengendalian internal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemantauan sudah berjalan secara efektif. Adapun hal yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama, menentukan ruang lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internal. Yang kedua, menentukan proses evaluasi yang tepat, menentukan metodologi untuk mengevaluasi sistem secara logis dan tepat, serta yang terakhir menentukan kecukupan dokumentasi. Selanjutnya, evaluasi dan komunikasi yang menyimpang. Adanya penyimpangan atau deficiency merupakan suatu hal yang perlu dilakukan evaluasi dan dikomunikasikan kepada yang berhak atas kewenangan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Selanjutnya, keterbatasan pengendalian internal. Terdapat beberapa keterbatasan atau limitation dari pengendalian internal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam keputusan judgment, misalnya karena kurangnya informasi, kendala waktu, tekanan, dan juga hal lainnya. Yang kedua, breakdown, atau macet karena salah memahami instruksi dan juga prosedur serta lalai. Yang ketiga, terdapat kolusi, misalnya kerjasama antar karyawan ataupun antar karyawan dengan pihak luar. Yang keempat, manajemen melanggar pengendalian yang dibuatnya sendiri, serta yang terakhir pengendalian ditetapkan secara berlebihan sehingga biaya pembuatan pengendalian lebih besar dari manfaatnya. Adapun penyebab-penyebab kegagalan dalam implementasi pengendalian itu sendiri dapat terjadi yang pertama karena adanya pengendalian internal yang tidak dihiraukan, kedua terdapat kejenuhan atau kebosanan, yang ketiga pengendalian internal dijalankan terlalu kompleks ataupun rumit, yang keempat, terdapat komunikasi internal yang buruk. Kelima, terlalu banyaknya atau sering diubahnya atau dimodifikasinya pengendalian tersebut. Serta yang terakhir, terdapat penolakan secara frontal. Selanjutnya yaitu pelaporan efektivitas pengendalian internal. Adapun tugas dari satuan pengawas internal ataupun unit audit, antara lain yang pertama, harus melaporkan tingkat efektivitas setiap level manajemen dan untuk masalah yang dinilai mengandung penyimpangan dan yang signifikan serta kelemahan material harus dilaporkan kepada direksi dan tembusan kepada komite audit. Yang kedua, menyusun mekanisme untuk mengungkapkan dan melaporkan kelemahan pengendalian internal. Yang ketiga, menyusun SOP pelaporan yang menjamin penyampaian laporan kepada pejabat. Serta yang keempat, menyusun mekanisme dan SOP tindak lanjut untuk meyakini penyelesaian sarana perbaikan, penelitian atas penyebab utama kelemahan, dan perbaikan atas penyebab utama secara komprehensif. Materi selanjutnya mengenai sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal itu sendiri merupakan salah satu bentuk perwujudan dari Good Corporate Governance atau GCG yang seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten di dalam sebuah perusahaan. Dengan tidak berjalannya fungsi dan proses pengendalian itu sendiri dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai macam tindak kecurangan yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal memegang peranan yang penting dalam menjaga keamanan aset perusahaan dari tindak pencurian, penyalahgunaan wewenang, maupun korupsi, kolusi, dan nepotisme ataupun KKN. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sistem pengendalian internal di BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor Per 01
MBU-2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada BUMN, pada bagian ketujuh menyebutkan mengenai sistem pengendalian internal atau internal control system adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pada pasal 26 ayat 1, menyatakan bahwa direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Yang kedua, pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari 1. Integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan. 2. Filosofi dari gaya manajemen. 3. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya. 4. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia. Dan 5. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh direksi. Lalu B. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha atau risk assessment, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai pengelolaan risiko yang relevan. C. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN. Antara lain, mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan. Lalu poin D, sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN. Dan E. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal. Lalu pada pasal 27, menyatakan bahwa direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan dan pada BUMN yang bersangkutan. Sistem pengendalian internal di perusahaan publik. Praktik bisnis yang terbaik atau best business practice di dunia internasional mengharuskan perusahaan yang go public atau terdaftar di pasar modal untuk menerapkan kerangka sistem pengendalian internal atau internal control system framework dan mengevaluasi serta melaporkan pengendalian internal secara tersendiri. Semua hal tersebut dilakukan oleh CEO atau Chief Executive Officer dari perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan transparansi, serta akuntabilitas perusahaan kepada publik. Namun sayangnya, saat ini perusahaan-perusahaan yang telah go public di Indonesia belum banyak yang menyadari pentingnya arti sistem pengendalian internal bagi peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, terutama di sektor perbankan, sehingga pada krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 yang lalu banyak bank yang terpaksa dilikuidasi atau dibekukan usahanya. Selanjutnya yaitu mengenai auditor internal atau satuan pengawasan internal. Yang pertama ada paradigma baru auditor internal. Audit internal atau internal auditing menurut The Institute of Internal Auditor pada tahun 2011 didefinisikan sebagai suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi yang bernilai tambah dan meningkatkan operasi perusahaan. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang terarah dan sistematis dalam menilai dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko melalui pengendalian dan proses tata kelola yang baik. Perkembangan audit internal saat ini cukup pesat,
dan auditor internal telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari organisasi perusahaan yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Pada abad ke-21 ini, auditor internal sebaiknya lebih berorientasi pada kepuasan jajaran manajemen sebagai pelanggannya. Auditor internal tidak dapat lagi hanya sekedar berperan sebagai anjing penjaga, namun juga harus dapat berperan sebagai mitra bisnis bagi manajemen. Internal audit atau pengawasan intern pada BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor Per Strip 01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN, bagian ke-8 pengawasan intern, pasal 28, menyebutkan bahwa yang pertama, direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern. Yang kedua, pengawasan intern dilakukan dengan membentuk satuan pengawasan intern dan membuat piagam pengawasan intern. Yang ketiga, satuan pengawasan intern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Yang keempat, fungsi pengawasan intern itu sendiri adalah yaitu evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan, serta pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Yang kelima, direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawasan. Dan yang keenam, direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan. Internal audit di perusahaan publik. Berdasarkan pada keputusan Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK, melalui Peraturan Nomor 9 1.7 Nomor Cap 496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit internal audit antara lain. Yang pertama, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan A. Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Dan B. Unit audit internal adalah unit kerja dalam emiten atau perusahaan publik yang menjalankan fungsi audit internal. Lalu 2, emiten atau perusahaan publik wajib memiliki unit audit internal. 3, jumlah auditor internal dalam unit audit internal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik dan paling kurang terdiri dari 1 orang auditor internal. Dalam hal ini, unit audit internal terdiri dari 1 orang auditor internal, maka auditor internal tersebut bertindak pula sebagai kepala unit audit internal. Yang keempat, emiten atau perusahaan publik wajib memiliki piagam audit internal yang paling kurang meliputi A. Struktur dan kedudukan unit audit internal, B. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal, C. Wewenang unit audit internal, D. Kode etik unit audit internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik audit internal yang lazim berlaku secara internasional. E. Persyaratan auditor yang duduk dalam unit audit internal. F.
pertanggungjawaban unit audit internal, dan G. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksanaan yang duduk dalam unit audit internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, baik di emiten atau perusahaan publik maupun anak perusahaannya. Yang kelima, piagam unit audit internal ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Yang keenam, struktur dan kedudukan unit audit internal sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf A adalah sebagai berikut. A. Unit audit internal dipimpin oleh seorang kepala unit audit internal. B. Kepala unit audit internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan Dewan Komisaris. C. Direktur utama dapat memberhentikan kepala unit audit internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala unit audit internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor unit audit internal, sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. D. Kepala unit audit internal bertanggung jawab kepada direktur utama. Dan E. Auditor yang duduk dalam unit audit internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala unit audit internal. Poin ketujuh, persyaratan auditor internal yang duduk dalam unit audit internal sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf E paling kurang meliputi A. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya. B. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya. C. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. D. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis secara efektif. E. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal. F. Wajib mematuhi kode etik audit internal. G. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan. H. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko. Dan I. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus. Poin ke-8. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf B paling kurang meliputi A. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan. B. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. C. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. D. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. E. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. F. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. G. Bekerja sama dengan komite audit. H. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya. Dan I. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Poin ke-9. Wewenang audit internal, sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf E, meliputi antara lain A. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya. B. Melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit serta anggota dari direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit. C. Mengadakan rapat secara berkala dan
insidentil dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau komite audit. Dan D. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. Poin ke-10, setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian kepala unit audit internal segera diberitahukan kepada Bapepam dan LK. Dan poin ke-11, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Pendekatan audit berbasis risiko. Pendekatan audit berbasis risiko memerlukan keterlibatan auditor internal dalam penentuan risiko. Penentuan risiko menyoroti peran auditor internal dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Penentuan risiko ini memiliki 3 konsep penting, yaitu tujuan, risiko, dan pengendalian. Tujuan sendiri merupakan hasil yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan atau bisnis. Risiko adalah kemungkinan suatu kejadian atau tindakan akan menggagalkan atau berpengaruh negatif terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Pengendalian merupakan elemen-elemen organisasi yang mendukung manajemen dan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Agar audit berbasis risiko ini dapat berhasil dengan baik, diperlukan kerjasama antara auditor internal dengan manajemen dalam melakukan penilaian mandiri atas pengendalian. Audit internal bernilai tambah. Auditor internal perlu membangun dan menjaga hubungan baik dengan pihak yang diaudit melalui pemantauan tindak lanjut serta penerimaan umpan balik oleh pihak yang diaudit. Ruang lingkup dari audit internal bernilai tambah meliputi audit sistem informasi, audit kepatuhan, audit laporan keuangan dan pengendalian, serta audit program dan kinerja. Agar auditor internal dapat berfungsi sebagai auditor yang bernilai tambah, maka para auditor internal hendaknya dapat melakukan penilaian atas efektivitas operasional dan mutu, risiko bisnis, pengendalian bisnis dan proses, efisiensi proses dan bisnis, peluang penurunan biaya, peluang eliminasi pemborosan, serta efektivitas tata kelola perusahaan. Tujuan dari audit bernilai tambah adalah agar auditor internal dapat memberikan analisis operasional secara objektif dan independen, menguji berbagai fungsi, proses, dan aktivitas suatu organisasi, serta rantai nilai eksternal, membantu organisasi dalam merancang strategi bisnis yang objektif, melakukan penilaian secara sistematis dengan pendekatan multidisiplin, serta melakukan evaluasi dan menilai efektivitas dari manajemen risiko, serta proses pengendalian dan tata kelola. Peran auditor internal dalam kecurangan. Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian, dan penginvestigasian kecurangan yang terjadi di suatu organisasi. Berdasarkan Interpretasi Standar Profesional Audit Internal atau SPAI tahun 2004 tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan. Pencegahan kecurangan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah timbulnya kecurangan adalah melalui peningkatan sistem pengendalian internal, selain melalui struktur atau mekanisme pengendalian internal. Dalam rangka pencegahan kecurangan, maka berbagai upaya harus dikerahkan untuk membuat para pelaku kecurangan tidak berani melakukan kecurangan. Apabila kecurangan terjadi, maka dampak yang timbul diharapkan dapat diminimalkan. Audit internal bertanggung jawab untuk membantu pencegahan kecurangan dengan jalan melakukan pengujian atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal dengan mengevaluasi seberapa jauh risiko potensial telah diidentifikasi. Dalam pelaksanaan audit reguler, misalnya audit kinerja, audit keuangan maupun audit operasional, auditor internal harus mengidentifikasi adanya gejala kecurangan berupa red flag atau fraud indicator. Hal ini menjadi sangat penting sehingga apabila terjadi kecurangan, maka memudahkan auditor internal melakukan audit investigasi. Pendeteksian kecurangan. Deteksi kecurangan mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor internal untuk melakukan investigasi. Auditor internal perlu memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai
dalam mengidentifikasi indikator terjadinya kecurangan. Auditor internal harus dapat mengetahui secara mendalam mengapa seseorang melakukan kecurangan, termasuk penyebab kecurangan, jenis-jenis kecurangan, karakteristik kecurangan, modus operasi kecurangan, dan yang biasa terjadi. Penginvestigasian kecurangan. Investigasi merupakan pelaksanaan prosedur lebih lanjut bagi auditor internal untuk mendapatkan keyakinan yang memadai apakah kecurangan yang telah didapat diidentifikasi tersebut memang benar-benar terjadi. Pelaksanaan audit investigasi mengikuti work instruction serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Standar Profesi Audit Internal atau SPAI maupun Organisasi Institute of Internal Auditor atau IIA. Masuk materi terakhir yaitu peran auditor internal dalam mewujudkan good corporate governance. Auditor internal dapat berperan dalam mendorong terwujudnya GCG di perusahaan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari auditor internal misalnya 1. Mendorong transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan. 2. Mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan aset perusahaan. 3. Mendorong pertanggungjawaban perusahaan kepada publik melalui Corporate Social Responsibility atau CSR, Community Development atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL. 4. Mendorong independensi perusahaan terhadap pihak-pihak terkait termasuk pemegang saham minoritas. 5. Mendorong kewajaran dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Oke, thanks for your attention. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you!